Assalamualaikum guys, CMB Brotherline. Luar biasa, ini hari yang sangat membuat saya bangga banget ya. Tamu kehormatan kita sudah ada di CMB Brotherlines. Jangan kesibukannya, tetap dia benar-benar membuat saya senang sekali. Beliau adalah orang yang tidak mungkin orang nggak tahu. Humble-nya dia, populernya dia adalah pemerhati, tokoh, juga ketua partai terbesar PDI Perjuangan. Hatur nuhun Apipik, tos dongkap ke CMB Brotherline. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Ya, kasih atas undangannya. ya Apipik, aduh ini satu kesempatan yang sangat apa ya, saya bangga sekali. Jadi Apipik ini sehari-hari kayaknya lihatnya tuh sibuk aja ya. Dari kalau saya lihat di medsos itu Apipik ada di sini, ada di sini. Gimana itu stamina itu? Stamina ya standar, kita ngikuti pola hidup yang normal aja, sehat. Kita apa ya? Kalau saya dopingnya kopi ya. Wah, sama Pagi kopi. pagi itu harus kopi sama jahe, kopi jahe Oh, gitu. kopi pakai jahe. Tapi tanpa gula. Oh iya, kopi pahit ya. Terus saya juga suka minum, ya maksudnya ada apa, herbal natural, terus ya istirahat yang cukup, berpikir positif, ikhlas. Ya, capek sih sebenarnya relatif ya, walaupun kadang juga kita capek ya, tapi kalau kita bisa memanfaatkan sesi kita istirahat dengan secukupnya, insya Allah besok kita fit lagi gitu. Luar Ya, biasa. silaturahmi silaturahmi Iya, silaturahmi. ini just pipik itu silaturahminya. Enggak kan, saya ngelihat nih dari berbagai ketua PDIP yang terdahulu sampai sekarang, yang saya lihat humble tuh untuk pikiran saya ya, Hmm. Kang Pipik nih, karena Kang Pipik menguasai juga, peduli juga dengan musisi nih. Jangan-jangan Bang Pipik memang memiliki grup band juga nih ya. Gimana? Enggak, sebenarnya masalah Hemel semua, ya sebenarnya semua senior-senior saya juga mereka luar luar biasa sekali. Iya, iya. Rakyat semuanya ya, kebetulan ya kita kan manusia macam-macam karakternya kan, perbedaan Iya, iya. karakter, perbedaan ya mungkin latar belakang pergaulan. Kalau saya kan memang secara kultur tuh saya tuh anak Jakarta, Oh, tapi iya. secara etnis ya saya orang Karawang. Tapi arti secara kultur saya, karena saya menghabiskan waktu 20 tahun lah Jakarta, Bali. Hmm. Ya, jadi mungkin ketika saya turun ke Karawang, dulu kan saya profesional, Oh, gitu. ketemu ribuan orang lah, dari semua saudara-saudara kita yang berbeda gitu ya. Mhm. Saya profesional, berkarir di perusahaan-perusahaan yang berbeda, beberapa perusahaan dari sejak tahun 2000 sampai dengan 2014-15 lah, sebelum saya turun ke Kerawang. Jadi yang namanya ketemu orang baru, ya udah biasa gitu. Jadi ketika saya harus bertemu, ketika saya menjadi seorang politisi, ya saya ketemu orang, emang dari dulu saya sering ketemu orang yang berbeda, sering mengunjungi berbagai daerah yang ada di Indonesia, ya, pergi ke Medan, ke Padang, Sumatera, Jawa, Bali, itu ya ketemu ketemu partner-partner bisnis kita, itu ya udah biasa. Cuman ini luar biasanya gini Kang Pipik. Pipik ini kan ketua partai paling muda loh. Gimana sampai jadi ketua PDIP Karawang yang besar ini, akhirnya Kang Pipik jadi ketuanya? Gimana tuh Kang Pipik? Ya, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh banyak kalangan ya. Iya, iya. Ya, saya juga kaget sebenarnya, secara personal saya juga nggak nyangka gitu. Jadi nah, ini bagi saya sebuah hal yang, ya nggak tahu, ini udah campur tangannya, udah campur, bukan campur tangan pribadi, udah campur tangan suatu hal yang lebih besar dari kehidupan kita lah. Saya tuh menjadi anggota dewan tuh baru kali ini ya, mencalonkan tuh baru 2019. Terus
ya saya kepilih jadi ketua partai gitu. Suatu hal yang menjadi membuat challenge yang sangat luar biasa. Kebayangkan kita memimpin sebuah partai besar dengan berbagai macam ribuan orang karakter yang berbeda, dengan histori yang berbeda, dengan senioritas yang tinggi dan lain-lain gitu. Nah, kenapa alhamdulillah saya masih bisa bisa mengimbangi gitu? Karena mungkin background saya yang saya profesional tadi. Saya bekerja di berbagai perusahaan yang berbeda, ketemu orang yang berbeda, dan saya juga alhamdulillah punya jabatan-jabatan tertentu di perusahaan-perusahaan itu, sehingga misalnya ya kita udah biasa ketemu-ketemu yang lebih senior dari kita, terlepas kita punya jabatan atau apa, ya kita mengkomunikasikan. Intinya komunikasi lah. Yang saling menghargai. Kita harus menghargai senioritas. Kita tetap berada dalam satu frekuensi tujuan dari sebuah organisasi. Nggak usah sombong. Ya, sudah kan karena ya, tapi yang pasti ketika kita diberi sebuah amanah ya jalankan aja. Oh, iya. Toh kalau namanya anggota dewan, ketua partai itu kan ada periode. Kita Mm-mm. cuma 5 tahun kok. Ya kan? Kalau kita Iya. nggak baik memimpin ya nggak usah berpikir walaupun keinginan manusia ingin jadi kembali atau apa, kalau masyarakat menilai atau organisasi besar menilai kita nggak mampu memimpin atau merasa masyarakat nggak melihat kita nggak mampu mewakili lagi, ya kita nggak usah ya kalau nggak terpilih kembali biasa aja gitu. Tapi yang pasti keterpilihan saya menjadi ketua partai pasti ini kan ada analisa-analisa ya. Mhm. Analisa-analisa mungkin secara faktor psikologis, secara faktor ya empiris lah Ya, di ya. lapangan juga. Ya kebetulan waktu itu saya mungkin ya karena saya pendatang baru tapi saya suara terbanyak di internal. Terus juga mungkin saya punya jaringan atau ya saya mungkin jalan tengah demi kebaikan organisasi. Oh, iya. Kadang kan ada analisa-analisa berbagai alternatif itu muncul A, B, C dan lain. Ya mungkin saya adalah salah satu alternatif yang terbaik. Ya akhirnya saya menjadi solusi dari konstelasi perpolitikan di internal organisasi kami, partai kami, sehingga muncul saya sebagai jalan tengah. Dan dengan saya ketika saya dipilih itu, ya saya harus memperlihatkan bahwa saya bukan orang yang ya apa ya, sebenarnya saya bukan orang yang haus kekuasaan. Jadi bagi saya berjalan normal tapi saya harus kerjanya tuh seperti apa sih di politik kan kayak gitu. Silaturahmi itu salah satu faktor kita juga, silaturahmi internal dan silaturahmi eksternal, karena partai politik itu kan adalah sebuah peraturan atau sebuah wadah yang emang undang-undang seperti itu, kehidupan itu berbangsa dan bernegara itu ya seperti itu. Kalau Anda mau jadi anggota DPR provinsi atau Pusat. DPR RI, ya Anda harus lewat faktor partai politik. Anda mau jadi presiden harus partai politik. Anda mau jadi gubernur, bupati ya hanya kepala desa aja ya, Iya. kepala desa. Tapi kalau dari ini DPD yang nggak melalui partai politik. Jadi seperti itu sih sebenarnya, ya. Luar biasa ini. Ini jadi satu hal yang membuat berbeda itu teman-teman kita menikmati gitu loh, menikmati dengan melihatnya Instagramnya Apipik ya. Dan satu hal juga saya kepikiran Apipik gak capek kali ya. Hari ini ada di sana, hari ini apakah emang ketua partai harus selalu seperti itu atau gimana sih? Jadi memang harus jalan gitu tiap hari kayak gitu. Wah, kita wakil rakyat ya. Kita juga memimpin sebuah partai politik, organisasi. Kita juga harus menyampaikan pesan-pesan kita juga ke masyarakat, bukan hanya ke konstituen secara kepartaian aja, tetapi ke masyarakat secara umum. Kalau kami kan di internal partai punya infrastruktur kepartaian, sampai dari ketua pengurus DPC-nya, pengurus PAC sampai pengurus ranting anak-anak itu kan udah jelas lah. Mereka ber-KTA. Tapi kan banyak masyarakat di sana kan juga yang nggak punya kartu anggota dari partai. Iya, Mereka pemilih partai politik, tetapi mereka bukan anggota partai. Oh, Ya kan? iya, Nah iya. di situ kan kita harus berkomunikasi sama mereka, Oh, iya, iya. memperkenalkan siapa kita, Iya, iya. terus bagaimana kita menyikapi, merespon permasalahan-permasalahan. Karena apa? Karena kan wajar dong kalau misalnya Kang kita mau ketemu mau ngomong A, oke. Iya, iya. Terus mungkin di hari yang sama berbarengan, Kang kita mau ketemu ya kita atur jadwal lah. Iya, iya. Kita nanti harus
mengatur schedule juga kan. Jangan Betul. di jam yang sama diketemukan nanti repot. Nah, maksudnya Bentrok dong. dipilah-pilah. Misalnya di hari ini ya kita ketemu si A, Heeh, jam sekian ketemu si B, jam sekian ketemu si C, jam sekian ketemu si D, istirahat. betul. Besoknya ketemu. Artinya apa? Kita bisa menampung semua aspirasi. Hmm. Kita bisa mempelajari apa sih sebenarnya permasalahan-permasalahan. Tapi kita tidak akan bisa menghandle semua. Karena saya yakin banyak juga orang yang berkomunikasi dengan teman-teman saya yang lain juga, Iya, iya. lepas di internal partai yang sama atau partai yang berbeda. Curhatnya nggak beda jauh. Betul. Tapi kan ada kadang-kadang kita ngeliat, oh wah, ternyata ada komunitas ini, oh ternyata ada pemikiran ini. Pemikiran mereka tuh hebat-hebat kok. Ya, Kang Didin juga kan soal pemikir-pemikir hebat juga kan. Kadang-kadang Waduh, dari mana? inovatifnya. Saya ngeliatnya kan Kang Didin kan orang yang nyentik, inovatif. Tapi pengusaha gitu kan keren nih. Jadi emang saya sudah lihat suri tau lah, role model hidup itu kan kita tidak hanya ngelihat dari seorang pejabat atau Iya. apa ya, pengusaha muda kayak Kang Didin ini juga bisa menjadi role model dari anak-anak yang lulus kuliah atau apa. Kita wah boleh deh begitu kita menjadi wira swasta dan lain-lain ya. Saya menemuin siapapun yang bisa saya temui. Saya support siapapun yang bisa saya support. Bismillah aja, Iya. saya ikhlas kita menjadi silaturahmi karena apa ya? Karena kalau kita bertemu dengan teman-teman, kalau kita berdiskusi, paling nggak mereka bisa melihat kita Betul. menjadi seorang calon pemimpin atau calon wakil rakyat. Paling tidak mereka dikasih waktu untuk berdiskusi, mendengar kita ngomong. Hmm, hmm, Atau kan misalnya gini, Kang Didin, saya ini calon wakil rakyat, hmm. Kang Didin konstituen saya. Ketika Kang Didin ngobrol sama saya, paling tidak Kang Didin punya gambaran, oh Kang Pipik tuh pemikirannya gini-gini ya. Iya. Itu kan penting dong. Iya, Karena betul. kan kita juga nggak bisa lah zaman ke depan tuh beli kucing dalam karung. Iya. Tiba-tiba muncul seorang, wah dengan banyak duitnya mencalonkan A, mencalonkan B, Heeh. ya kan? Mas saya juga ingin mengajak masyarakat gitu ya. Ingin mengajak masyarakat itu kita menjadi pemilih yang pintar juga. Menjadi pemilih yang pintar tuh ya, Anda harus mengikuti track record, tracking lah seorang itu, track recordnya seperti apa. Dalam bukan personal ya. Iya. Kalau masalah permasalahan balik lagi ke diri masing-masing. Heeh. Tapi apa ya? Intelektualitasnya mungkin harus dilihat juga. Betul, betul. Kepeduliannya, apa komunikasinya harus dilihat juga. Hmm. Ya saya nggak ngomong pribadi saya, tetapi karakter baik, karakter umum, karakter yang emang harus kita akomodir itu prasyarat menjadi menjadi wakil rakyat atau pemimpin itu kan sebenarnya umum. Orangnya bisa komunikatif nggak? Oh. Orangnya responsif nggak? Orangnya katakan mungkin ada bumbu, orangnya humble nggak? Orangnya baik nggak? Orangnya gini nggak? Ada kayak gitu. Tapi kan kita kadang nggak tahu kalau tiba-tiba ini siapa ya gitu. Heeh. Oh ini konglomerat ini A B, oh duitnya nggak kerja tuh. Oh dia ingin jadi apa? Oh dia ingin jadi wakil rakyat lah. Oh dia ingin jadi pemimpin atau apa? Itu sah-sah aja. Bisa. Itu nggak dosa kok di dalam iklim demokrasi. Nggak, itu Kang Didin bisa, oh, saya 2024 saya mau jadi calon A, calon B, itu saja. Tapi maksud saya, kalau emang dari awal kita bisa berkomunikasi, silaturahmi sowan sana sowan sini, temuin sana temuin sini, palingnya berbagai macam komunitas atau orang-orang tuh bisa ngeliat, oh ini loh. Paling nggak minimal, oh ini loh Kang Didin itu wajahnya gitu. Bener. Oh ini Kang Bibik nih. Minimal gitu aja. Tetapi di zaman sekarang ini, kita mempiarkan hidup kita itu melalui media yang lain, itu media sosial. Hmm. Ya kan? Kita kan harus punya popularitas, harus punya elektabilitas. Betul. Media sosial itu adalah gini loh. Saya mau cari Didin itu siapa ya? Atau Pipik itu siapa ya? Itu siapa sih? Oh Kang Pipik loh. Kalau saya ingin mencari tentang diri Kang Didin atau orang mau mencari tentang saya welcome, silakan. Anda bisa tracking IG saya, media sosial saya Facebook, atau YouTube saya. Anda silakan lihat saya seperti apa. Nanti Anda yang menyimpulkan. Dan saya nggak kunci, terbuka buat siapapun bisa melihat profil saya, kerjaan saya seperti apa. Ya saya wakil rakyat. Dan bagi saya ketika saya menjadi seorang wakil rakyat penting kita untuk membuka diri, mempublikasi hidup kita seperti apa. Betul, betul. Karena kita kan wakil rakyat. Iya, kan dipilih oleh rakyat ya. Kita kan masih, ya kita kan mau nggak mau, kita harus, bukan nggak mau, kita harus aktif bahwa kita hidup juga kan salah satunya ditopang oleh uang rakyat kan. Iya, betul. Digaji kan kita negara iya, dari uang rakyat. Paling tidak kita harus memperlihatkan. Paling tidak kan rakyat nggak sia-sia lah memilih seorang wakil rakyat. Oh ternyata dia kerja, ternyata dia nemuin orang. Betul. Ternyata dia responsif, ternyata dia punya pemikiran-pemikiran untuk perbaikan. Ternyata dia kritis kayak gitu. Ternyata dia bukan, jangan kayak zaman dulu. Duduk,
Diam. diam, Setuju. duit. Oh ya, duduk diam. Oh, 3 ada dong. Duduk diam duit. Jadi jadi saya mencoba mendobrak itu. Iya, Saya iya, nggak iya. mau. Bagus banget. Saya mau nggak ini ya, orang anggota dewan lah, Oh. anggota dewan. Apa tuh kayak gitu? Enggak mau anggota. Jadi kadang-kadang orang Ah. udah gini ya, stigmanya tuh Udah. duduk duit, gitu aja diam, udahlah gitu. Enggak gitu gitu. Jadi anggota Iya. dewan tuh enggak gitu. Karena Saya- dia saya- belum tahu kali, Kang Bebek. Karena mereka belum tahu. Ya enggak, maksud saya, ini kan ada anggapan-anggapan umum. Kalau udah jadi mah lupa, kan juga nggak gitu juga. Nggak jadi mah poho. Nah itulah akan muncul transaksional. Oh iya. Transaksional itu kan gini, orang lihat, mumpung kurang nyalon, terus jadi mah poho. Ya, mungkin kalau yang sudah ada seperti itu. Ya. Tapi kan Kang Bebek mau silaturahmi. Ya. Jadi menepis orang-orang yang seperti itu bagus itu. Seharusnya sih semuanya seperti Kang Jadi- Bebek ini. Jadi saya hanya mencoba orang gini loh. Saya kan belum tentu jadi anggota dewan terus. Kalaupun saya misalnya secara politis belum tentu di 2024 saya mau nyalon lagi atau mau jadi anggota dewan lagi. Oh. Nggak bisa. Saya mau istirahat misalnya. Iya, Atau iya. saya nyalon lagi, kalau nyalon lagi belum tentu juga saya akan terpilih. Oh Ya, iya. ini politis ya, kita harus sosialis. Betul. Tetapi paling tidak ketika saya menjadi wakil rakyat, anggota dewan, ya orang melihat ya mungkin suatu saat tuh kayak dewan kayak Pipik tuh kayak gitu kan. Jadi Jadi ada, saya iya. ingin menularkan hal itu. Jadi saya lintas batas tuh saya tidak hanya kalangan B. Saya masuk. Saya kan Kang Didin ngeliat kalau saya misalnya nongkrong di kafe kalau sebenarnya saya nyanyi kenapa enggak gitu. Iyalah. Saya nongkrong dengan pemuda, dengan budayawan saya nongkrong, bisa dengan seniman saya nongkrong, Nah itu. dengan aktivis saya ngobrol. Jadi kayak gitu. Gitu kan ya. Ya. CMB Brutal Lines, Kang Pipik ini teman-teman kita nih, sahabat CMB Brutal Lines juga ingin mengetahui lah latar belakang dari mulai pendidikan Kang Pipik. Gimana Kang? Sebenarnya latar belakang saya seru. Saya juga dulu suka saya bisa berenang di sungai. Wih, saya Bukan di kolam renang. Saya main di sawah. Oh gitu. Saya suka main di laut. Oh. Ya, hujan-hujanan. Masih kayak juga gitu. di sawah bener ya? Iya, saya kan orang pesisir ya. Saya Oh, Kerawang di sawah. pesisir. Akhir ya. Jadi SD saya di daerah dulu Pedes ya, Pedes Cilebar Pedes. lah. Oh. Sekarang masuk Kecamatan Cilebar. SMP juga saya SMP 1 Pedes sampai SMP. Terus SMA saya SMA 4 Kerawang. Tapi saya saya boleh sombong dikit ya. Boleh. Banyak Waktu juga SD, boleh. waktu SD itu saya ranking 1 terus. Woi, jelas sih. Kebayang kalau yang ranking itu nggak mungkin kalau nggak ketua partai sih nggak ranking gitu kan. Saya ranking 1 terus ya. Luar Jadi biasa. Dari kelas 1 1 sampai kelas 6. Wah, luar biasa. Saya ranking. Cuman waktu SMP udah mulai rada error lah biasa lah. Berarti nggak sama dengan saya. Saya suka mabal kalau Ya kalau SMP udah mulai rada badeg lah gitu. Badeg Badung ya. lah. SMP terus kalau S1 saya tuh itulah pertama saya hijrah ke Jakarta tuh tahun 95. Oh, jadi kuliah di Jakarta. Jakarta Jayabaya saya ngambil FISIP HI hubungan internasional. Tadinya sih pengen jadi diplomat. Nah, iya. Tapi jadi politisi iya, akhirnya ujungnya endingnya jadi politisi gitu. Iya ya. Terus saya ngambil master juga beberapa universitas. Tapi akhirnya saya Masih di Jakarta. enggak, iya di Jakarta beberapa universitas, tapi saya nggak selesai dan akhirnya saya bisa selesai ketika saya alhamdulillah saya udah selesai dan tinggal ya ntar lagi wisuda ya, tapi saya Wah, luar biasa. udah ini di Unsika saya. Alhamdulillah saya mengambil master di Unsika. Jadi ya agak sebenarnya sih ya biasa, tapi ya itu jalur pendidikan saya. Saya dulu anak FISIP terus ngambil masternya MM. Ya tapi itulah apa ya, kita dapat ilmu tuh ya, saya itu kan udah jatuhnya praktisi ya, kita tuh udah praktek ya, bukan akademisi lagi gitu. Iya betul. Tapi kita udah praktisi yang emang tiap hari tuh praktek dengan keilmuan yang secara teoritis itu kan diajarkan di akademi di universitas atau apa, nah, tapi kita ngalamin langsung gimana kita manage orang, gimana kita manage people ya, manage ya secara organisasi. Kebayang aja gini,
Di partai itu kan infrastruktur partai kami ini kan lebih dari 10.000 loh sama di Kerawang itu sendiri. Iya. Paling besar kali. Ya, Apa? sampai anak ranting sampai 10.000 lebih. Belum badan partai, belum ini kan organisasi lah ya kita. Terus di dewan sendiri kan kita juga ada unsur AKD, alat kelengkapan dewan. Kemarin tuh saya sempat menjadi ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Karawang. Tapi sekarang saya beralih ke Badan Anggaran. Terus saya dulu di Komisi 3, saya anggota Komisi 3, dan sekarang saya menjadi pimpinan Komisi 1, sekretaris Komisi 1. Jadi Komisi artinya 1 itu daerahnya ranahnya apa aja itu? Komisi 1. namanya pemerintahan sih. Oh, ini Pemerintahan perizinan kayak gitu. Hmm. Jadi kalau dulu infrastruktur, sekarang saya lebih manage tentang ke pemerintahan. Sebenarnya kan di situ tuh ilmunya berjalan gitu kan. Cara komunikasi. Karena kan kami gini loh, yang mesti dipahami itu gini. Kadang orang ngelihat pukul rata. Ini legislatif sama eksekutif itu sama gitu. Ini mungkin yang nggak tahu ya. Iya. Sebenarnya ini kan beda. Legislatif ya legislatif, eksekutif kan eksekutif. Jadi dalam konsep bernegara kita mengenal yang namanya trias politika. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kalau yudikatif kan hukum ya ranahnya. Nah, kalau eksekutif itu kan birokrat. Iya. Ya. Bupati sampai kepala dinas. Iya. Nah, legislatif itu dewan. Jadi dewan ini legislatif, dia punya otoritas tersendiri, punya bargaining tersendiri, punya kekuatan tersendiri. Nggak sama kekuatannya. Kita ini kan penyeimbang. Kenapa harus ada legislatif? Biar penguasa ini nggak semena-mena. Betul. Iya kan kayak gitu. Biar jalannya yang bengkok dilurusin. Kenapa ada yudikatif? Ini biar penguasa sama wakil rakyat juga nggak semena-mena juga gitu kan. Ini ada hukum yang ngawasi. Jadi maksudnya kita harus pahami itu. Kami mengkritisi. Kadang kan kita mengkritisi. Saya kan sering mengkritisi. Betul. Tapi bukan personal. Kritisi saya bukan personal. Lebih ke arah kebijakan. Satu hal yang nggak berjalan dengan baik ya saya kritisi. Oh, iya. Mungkin Kang Didin juga sering kritisi A, kritisi B, kritisi Waduh, siapa? ya, jadi emang ya kenapa ya saya harus mengkritisi? Iya, Karena fungsi saya salah satunya itu. Betul, harus begitu. Kayak misalnya saya misal di Banggar atau di komisi itu apa? Ini Anda budget segini untuk apa gitu? Oh iya. Anda ingin disetujui oleh dewan, kan dewan harus menyetujui anggaran kan? Oh iya. Misalnya Anda sekian ratus miliar atau sekian puluh miliar untuk alokasi dinas ini, peruntukannya apa? Programnya apa? Terus nanti kan pertanggungjawabannya juga kita juga ngerapat lagi, ditanya lagi gitu. Kami juga kan harus memberikan pandangan-pandangan. Betul. Dan saya hanya mencoba bahwa kita tidak hidup di dalam tataran normatif. Udahlah gitu, udahlah. Enggak, saya ingin memberi warna aja. Kalau saya harus kritik, kalau saya harus protes, saya protes. Terlepas saya itu mereka teman saya baik, tapi tidak personal. Karena apa? Karena emang fungsinya seperti itu. Yang saya jaga itu jangan sampai. Saya juga selalu wanti-wanti di partai politik, di keorganisasian. Saya tidak mau kita masuk sebuah partai politik bukan hanya untuk berantem. Iya dong, nggak lucu dong. Iya dong. Masuk organisasi ujungnya kan berantem aja, nggak bisa. Kita selarasin aja. Kita masih bisa diskusi, bisa ngomong bareng kan kayak gitu. Terus kayak di legislatif eksekutif ya, banyak kan. Wah, sering getreng, serang dan lain-lain. Itu kan kita mau DPR RI mau apapun kita suka ngelihatnya kayak gitu. Kedengarannya kayak gitulah. Tapi kan di politik itu lucu. Ada satu pepatah lah. Ya memang umum sih. Di politik itu tidak ada musuh abadi. Iya. Yang abadi Kedengaran banyak kayak gitu. Yang abadi itu adalah kepentingan. Nah, itu. Jadi Gimana? Jadi hari ini misalnya Kang Didin partai A, saya partai B. Wah, kita gotong. Tapi besok itu bisa berubah, bisa bareng. Betul. Karena ada momen-momen yang harus menyatukan itu persamaan gitu. Misalnya di legislatif. Bulan ini saya memprotes A terhadap eksekutif. Kang Didin nggak setuju, saya nggak ngedukung Kang Pipik untuk kata Kang Didin ini kan baik jalan normal. Karena saya ini nggak baik gitu. Wah nggak setuju. Tapi bulan depan ketika isunya beda, kita bisa satu frekuensi mendukung yang sama. Atau saya bisa membantah Kang Didin memprotes saya enggak kayak gitu. Ya, itu partai politik itu ya. Terus 5 tahunan sekali dalam kepemimpinan, biasanya pemimpinan eksekutif ya, entah presiden, gubernur atau bupati, itu pasti ada yang namanya kan. Kalau kita terkenalnya kan koalisi ya. Oh iya. Ya di Indonesia ini koalisi walaupun ya sebenarnya kita kan menganut sistem
presidensial ya, Iya, betul, betul. bukan parlementer. Nah, ini kan untuk mengusung seorang pimpinan itu kan harus eh, apa parliamentary threshold ini kan harus mencukupi kan? Betul, betul. Nggak bisa sendiri. Iya. Saya partai A, saya mau ngusung ketua saya jadi presiden. Kecuali kuotanya Ya, nyampe kan. dan gitu. untuk mencapai kuota itu kan berarti harus ngobrol, harus Iya, lobby. iya. Berarti kan diperbolehkan lobby. Iya. Kita harus lobby. Oh, sama berarti dengan kepala daerah ya? Ya itu Itu juga sih. eksekutif itu maksudnya kepala daerah. Oh. Eksekutif itu presiden. Eksekutif itu kan Oh iya. pimpinan eksekutif ya, presiden wakil presiden, gubernur wakil gubernur, sama bupati wakil bupati, atau Iya. wali kota Wali kota. wakil wali kota. Jadi itu di situ. Makanya di politik itu satu hal yang kita bernegara, kita diatur oleh sebuah sistem yang emang menarik gitu ya. Mm-mm. Menarik, hari ini beda, besok bisa sama. Hari ini musuh, besok bisa. Yang pasti bagi saya gini aja lah. Saya hanya ingin menjaga bangsa ini. Betul, betul. Dalam artian menjaga bangsa ini, tolong kita konsisten dengan nasionalisme. Mm-mm. Itu selalu yang saya wanti-wanti. Kenapa? Karena ideologi kita Pancasila. Tuh. Ideologi kita bukan keagamaan. Biarkanlah agama ya berjalan. Kita sama juga kita mempunyai keyakinan terhadap keyakinan kita berketuhanan dalam menjalankan syariah hidup keagamaan kita. Tapi yang pasti kan keutuhan dan persatuan bangsa ini harus dijaga. Betul. Kebayang kan kita ratusan bahasa yang berbeda, Mm-mm. ribuan pulau, sepakat dalam sebuah kesepakatan. Kalau ini bisa bayang nggak kalau kita nggak menjaga persatuan dan kesatuan, bangsa ini bisa terpecah-pecah. Itu yang selalu saya jaga. Nasionalisme itu selalu saya jaga. Jadi saya selalu mengkampanyekan jaga bangsa ini. Kita boleh berbeda, tetapi kita tetap harus pegang keutuhan bangsa. Karena kalau kita udah pecah aja, satu titik pecah, nanti akan ada efek domino. Iya. Pecah. Kebayangkan Indonesia. Jadi kepecah semua. Jadi sayang kan, masa kita harus saling bunuh dengan orang yang berbeda pemahaman, Mm-mm. dengan yang katakanlah berbeda agama, berbeda, dan dalam satu agama pun misalnya beda pemahaman Mm-mm. atau beda prinsip, ya enggak. Kita nggak mau dong kayak negara-negara Iya. yang udah. Nah itu yang saya selalu jaga Kang Didin. Hmm. Artinya saya selalu mengkampanyekan, ayolah kita tuh harus jaga itu. Kita boleh berbeda kok. Saya juga nggak karena adalah sebuah hak ya kita berbeda. Mm-mm. Karena diatur, Betul, betul. ya kan guys. jadi seperti itu kan. Jadi saya hanya ingin menjadi seseorang ya mudah-mudahan Iya. apa yang saya lakukan, apa yang saya pertontonkan, apa yang saya perlihatkan itu bisa menjadi referensi entah untuk adik-adik saya ke depan, Betul, betul. yang mau menjadi wakil rakyat, yang mau menjadi misalnya pimpinan apapun lah itu, Hmm. paling enggak dia kan bisa melihat referensinya. Hmm. Adalah, jejaknya ya? ada hal baik yang mungkin saya perlihatkan atau udah saya sampaikan ke publik itu yang bisa ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa karena kita juga hidup peniru kok. Iya, iya. Kita ini hidup tanpa sadar kita tuh peniru. Kita bisa mengimajinasikan seseorang kelakuannya baik atau apa. Ya, saya ingin berlaku yang sama walaupun tidak menyerupai. Jadi siapkan mental, ya, fisik, hati gitu. Iya, iya. Ya mungkin materi juga ya, nambah gitu. Buat ngopi lah, karena kan Buat ngopi lah. ya, kalau namanya silaturahmi nggak ngopi kan nggak Bukan asik. money politik ya. Iya, Kos iya, iya. politik. Kos politik. Oh Bukan iya. money politik. Beda ya? Beda. Bedanya. Kita silaturahmi ya. Ngopi mau wajar lah. Iyalah. Masa anggota dewan lagi ngopi, Kang, minta dibayarin nggak? Wajar lah kalau ngopi. Oh yaudah biar saya yang bayarin kan standar. Standar, betul. Oke. Luar Asik biasa. yang gini, ya. Jadi gitu. Oke, sekarang saya mau nanya nih Kang Bibik nih. Jadi sekian banyaknya kegiatan, artinya berdampak baik dong sama masyarakat bahwa gua punya anggota dewan ngerasa dia kerja buat gua gen gitu kalau bahasa anak-anak muda sekarang nih. Kalau ada yang mengatakan Kang Pipik kayaknya 2024 maju dong jadi K1 gitu. Gimana tuh Kang Pipik? Hah? Ya menjadi K1. Ntar dulu ya, ntar. Taruh lain.
Ya silakan aja berpikir Oh seperti iya itu. iya. Normal. Wajar lah kalau orang berpikir kayak gitu. Oh, ada yang menyuruh atau ada yang Mm-mm. menggadang-gadang atau kocek-kocek kata orang Sunda mah mantes. Pantes jadinya pantes Eh, ya. eh. Tapi kan gini ya, banyak hal yang mesti dianalisa. Mhm. Jadi pemimpin ngobrolnya mesti berapa SKS lagi nih. Karena emang ya pembahasannya gitu. Ya, khususnya kita pembatasan masalahnya kan misalnya ada di Karawang. Mhm. Ya saya sih berharap siapapun yang mau jadi pemimpin Karawang nanti bisa lebih responsif, bisa lebih bertanggung jawab, bisa lebih akomodatif pro rakyat. Mhm. Dan saya menginginkan memimpikan pemimpin itu yang benar-benar turun ke bawah, melihat apa sih yang ada di masyarakat itu, Mhm. pelosok-pelosok, diskusi nggak usah formal lah, datang makan di rumah penduduk, lihat jalan rusak, kendalanya apa, terus katakan busukan itu penting kok, Betul betul. nggak usah Jadi melihat ya langsung melihat gitu. langsung duduk apa sih masalah anda. Kita gini lah, jadi bupati itu gak enak, dia didukung oleh orang-orang pintar. Mhm. Kan ada Kepala-kepala staf-stafnya, staf dinas ahli-ahli. jadi gini, kepala-kepala dinas itu orang-orang hebat, Heeh. mereka pendidikannya bagus, Iya. ilmunya bagus-bagus. Masalah kita ngebangun Kerawang tuh apa ininya apa coba, tapi harus sinkronkan. Betul. Jangan sampai kita menjadi pemimpin itu dibohongi oleh anak buah. Heeh. Oh beres, padahal nggak Padahal beres. enggak. Jadi kita harus cross check turun, gak usah formal lah, non formal aja ngobrol. Malah lebih enak Terus santai ya. santai, ngopi bareng di rumah Nah, iya. rakyat. Terus nggak usah elitis, nggak usah formal, membaur aja membumi. Karena Mhm. mau nggak mau kan mereka rakyat kita. Terus Betul. apa yang mesti diperbaiki? Kan PR Karawang banyak, infrastruktur, migrasi, pengangguran, kemiskinan ekstrim, ya iklim investasi atau Mhm. gimana kan. Terus misalnya hal-hal yang tidak baiknya mungkin peredaran narkobanya Oh iya. atau tawurannya, begalnya atau apa kan kita juga harus merapinya. Mhm. Ketimpangan-ketimpangan itu karena Karawang ini adalah kota satelit. Karawang ini tempat transitnya berbagai macam orang dari Indonesia juga. Betul. Karawang ini udah masyarakatnya udah apa ya? Ya udah majemuk dan masyarakat urbannya banyak. Mhm. Karawang ini kan kalau masyarakatnya di pagi hari ini nambahnya bisa ratusan ribu kan. Di Iya. sore harinya bisa menurun ratusan ribu. Artinya banyak orangnya dari berbagai daerah bisa kerja di Karawang tapi sore balik lagi kan. Bisa ada Betul. seperti itu. Terus juga hal-hal pengangguran juga mesti kita cross check. SDM-nya juga mesti kita lihat. Kualitas pendidikannya mesti kita analisa. Jadi jangan sampai juga dunia pendidikan ini hanya sekedar ada, Mhm. khususnya sekolah-sekolah menengah ya. Iya betul. Jangan sampai yang penting saya punya sekolah, ada murid, dia Nah, bayaran, dikasih ijazah berapa segitu, selesai. nah itu. Itu kan juga harus kita analisa. Iya betul. Makanya ketika ada pernyataan SDM tentang tingkat kualitas sumber daya manusia di Karawang, ya kita harus benar-benar menjadi konsen juga, bener nggak nih Iya. secara fakta empiris. Ini benar Atau nih. ya jangan sampai kita anak-anak kita kalah bersaing Mhm. dengan pihak di luar. Iya dong. Betul. Ini yang saya juga kepikirannya. Angkatan ke angkatan cuma gitu doang. Gitu. Apa? Ya. Nah ini, Ya. luar biasa nih. Nanti gini, Eh, harusnya pimpinan itu dinas terkait atau pimpinan terkait itu tracking jumlah sekolah atau jumlah perusahaan di perusahaan itu yang menampung sekolah-sekolah lulusan mana aja mhm. itu di ranking. Oh iya iya. Iya dong. Iyalah. Ada berapa ribu perusahaan sekolah menengah di Karawang? Ada berapa ratus? Dari 100 orang itu berapa persen lulusannya yang Terakomodir. terakomodir di perusahaan-perusahaan? Kita cross check. Datanya itu fakta kan? Iya. Kita bisa minta ke forum HR atau ke setiap perusahaan, tolong saya minta data itu, kita analisa. Oh ternyata sekolah ini, tinggal datangin sekolahnya. Mhm. Anda ini gimana? Gitu. Jangan sampai menjadi bisnis. Betul. Ya harus ada pertanggungjawaban juga. Saya cukup juga menganalisa masalah itu. Jadi jangan sampai, wah ini kita banyak pengangguran gitu. Jadi orang tua harus dikasih pendidikan juga. Sekolah-sekolah harus dikasih pendidikan juga. Jangan sampai saya Jokowi apa sih yang menjadi pemikiran sekarang? Itu di satu sisi ya. Di sisi lain
orang tuh berpikir pekerja jadi pekerja aja. Tapi padahal kan kamu bakal lihat kayak Kang jadi entrepreneur, pengusaha. Padahal misalnya tukang bakso itu Iya. dia jualan bakso, tukang ketoprak dia jualan ketoprak, tukang bubur dia jualan, dia dorong, itu bos untuk menjadi diri sendiri. Iya. Dia bisa menghasilkan sekian ratus ribu rupiah per hari atau apa segala macam. Itu misalnya profit margin berapa persen, itu pure, ya kan? Betul. Jadi ada gitu, Iya. usaha-usaha kayak gitu atau misalnya banyak lah anak-anak sekarang kan zamannya kan berbeda, bisa mencari keuangan tuh. Ada yang jadi YouTuber. Ya, kayak gini. Nggak enak gue. Terus Ada juga politisi nyambi jadi YouTuber juga ada. Kalau saya belum sempat. Enggak, Kang Pipik kan punya juga sama. Saya kan? punya channel YouTube tapi saya bukan YouTuber. Oh, bukan ya. Jadi pemberitaan aja. Jadi gini, kenapa saya punya channel YouTube? Karena saya ingin kegiatan saya terus. Saya tidak melihat untuk menaikkan viewer atau subscribe ya. Tapi yang pasti menyimpan agenda-agenda ya. itu perpustakaan digital saya. Luar biasa. Aku lihat loh itu. Kita harus punya perpustakaan digital. Betul. Karena itu akan terus sampai kapanpun. Dan anak-anak kita jadi iya, tahu. ini dulu kakek gua nih, itu kan lama loh. Kita nggak tahu teknologi itu gila loh. Peradaban tuh gila loh. Sekarang kita bisa ada apa? Ya kayak gini podcast. Kita dulu nggak kebayang tahun saya SMA atau apa ada namanya WA, ada namanya Facebook. Dulu BBM. Ya BBM tahun 2000 ke sini. Handphone aja nggak kepikiran kita bisa megang handphone sampai tukang bubur pegang handphone, tukang bebek pegang handphone kayak gitu kan. Nah, jadi bisa sampai koneksinya orang bisa sampai video call dengan orang yang di berbagai negara yang berbeda. Luar biasa. Ini kebayang, saya cuma bingung apa ya nanti 10, 20, mungkin 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan tuh dunia kayak apa? Iya betul. Jangan-jangan nanti mau 100 tahun lagi yakin nggak bisa? Gue udah nggak ada. Kalau kebayang. Jadi kebayang ya? Saya nggak tahu. Tapi kita bisa memprediksikan. Iya. Misalnya, ya sekarang aja orang udah pergi ke Mars. Jadi kita orang Indonesia harus malu dong. Iya benar. Negara-negara lain udah bikin matahari, udah pergi ke Mars. Wah, bulan mah udah biasa loh. Udah mencari planet baru. Kita masih berdebat di kadrun cebong. Udah lah ya maksudnya. Indonesia itu dong. Please ya, Indonesia jangan kayak gini. Ya. Saya ini juga ikut menghimbau semuanya. Udahlah. Betul. Yang namanya beda itu kan rahmat ya, apa namanya? Betul, perbedaan itu juga ya. Kita emang harus berbeda. Saya sama Kang Dinding aja wajahnya beda kan? Beda. Walaupun kita saudara, beda ayah, beda ibu, beda kakek, beda nenek. Gue tingginya aja beda. Jadi maksudnya, ayolah kita orang Indonesia jangan terjebak di hal kayak gitu. Iya, terlalu sempit lah. Orang lain sudah mikirin yang lain gitu. Ini kita mah kayak gitu-gitu terus. Dirarek maju nanti. Buang-buang energi. Bener. Buang energi. Itu Kang Dinding. Ya. Aduh luar biasa Kang Pipik. Aduh hatur nuhun nih atas waktunya. Satu kesimpulan dari saya nih dari CMB Brotherlands teman-teman bahwa kalau jadi anggota dewan, saya benar-benar hormat deh Kang Pipik karena memang anggota dewan tuh harus membumi dengan rakyat yang memilihnya sehingga mereka merasakan tidak ada lagi kata-kata yang selama ini ada geus jadi mah hoho gitu kan. Nah, kali ini saya hanya baru merasakan Kang Pipik yang mau menghilangkan stigma-stigma kayak gitu. Coba tolong teman-teman yang lain. Ini jadi satu pembelajaran ke depan. Podcast CMB Brotherlands juga memberikan menyimpan pembelajaran ini kepada siapapun nanti di masa depan untuk menjadi anggota dewan atau menjadi suatu ketua partai siapapun itu, lakukanlah seperti halnya contoh Kang Pipik. Terima kasih. Thank you Kang Pipik. Saya sangat senang sekali dan menjadikan satu pembelajaran di CMB Brotherlands. Sahabat-sahabat CMB Brotherlands, thank you berat Kang Pipik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang Pipik. Hatur nuhun. Siap.